Namaku Gema, pelajar SMA. Hobiku fotografi dan menggambar. Aku ingin mewujudkan cita-cita serta membanggakan orang tua. Aku sayang keluarga, ramah, dan baik hati. Sayangnya, aku nggak rajin menabung. Padahal kayaknya aku nggak boros. Boro-boro beli kamera baru. Mau ikutan kelas fotografi aja nggak ada uangnya. Masa sih harus minta sama mama papa terus? Teman-teman, sebagai pelajar nih, pernah nggak sih kalian ngerasa pengen beli gadget, sepatu, atau tas baru? Atau mungkin pengen nonton konser musisi idola? Atau pengen liburan bareng sama temen-temen? Atau jangan-jangan malah pengen mulai bikin usaha yang pastinya butuh modal? Buat sebagian dari kita mungkin ada yang bisa minta uangnya dari orang tua. Tapi bakalan lebih puas kalau kita bisa dapetin yang kita mau dari hasil tabungan kita sendiri. Iya kan? Nah, kali ini aku akan berbagi beberapa tips supaya kita nih sebagai pelajar bisa konsisten nabung buat beli sesuatu yang kita pengenin dan gimana caranya supaya kita bisa nambah uang di tabungan kita. Yang pertama, pasang niat, bulatkan tekad. Kesannya sepele sih, tapi ini penting. Dari awal kita udah harus punya niat nabung untuk mencapai target-target yang mau kita capai, alias barang-barang yang mau kita beli. Ini untuk mencegah kita nyerah di tengah-tengah dan akhirnya nggak berhasil beli keinginan kita itu deh. Yang kedua, buat target atau tujuan menabung. Ini adalah wujud konkret dari niat kita. Tuliskan secara detail hal apa saja yang ingin kita dapatkan dan berapa harga atau biayanya. Misalnya, harga HP baru 2 juta, harga tiket konser 1 juta, atau biaya liburan 3,2 juta rupiah. Dengan begitu, kita jadi tahu berapa rupiah lagi kita harus menabung dan supaya kita nggak beli hal-hal yang kurang penting di tengah jalan. Kalau bisa, ditulis tuh di note HP, biar kita inget terus. Yang ketiga, catat pengeluaran. Rasanya malesin banget ya, tiap hari harus nulis pengeluaran kita apa aja. Eits, tapi ini bakal ngebantu banget loh. Kita jadi tahu uang kita larinya kemana aja. Sehingga kita bisa mengatur pengeluaran kita, mana aja yang memang harus dilakukan dan mana yang bisa kita kurangi atau bahkan di stop. Ini juga akan ngebantu kita ketika kita lagi boros, sehingga kita bisa berhemat lagi deh. Yang keempat, sisihkan tabungan di awal. Saat kita nerima uang bulanan, mingguan, atau harian, sebaiknya langsung kita sisihkan tuh uang yang mau ditabung sejumlah rencana tabungan kita. Ini penting, supaya jumlah yang mau kita tabung nggak kepake buat hal-hal yang kurang perlu. Jangan jajan dulu, terus sisanya baru ditabung. Apalagi kalau kamu suka hilaf terus jajan ini itu. Wah, bisa-bisa nggak ada yang tersisa buat ditabung deh tuh. Yang kelima, tetap proporsional. Meskipun kita memang harus menyisihkan uang kita buat ditabung, jumlahnya harus tetap proporsional ya teman-teman. Alias jangan sampai kebanyakan yang ditabung, terus kita malah jadi kelaparan karena nggak makan. Atau jadi kecapean gara-gara lebih milih jalan kaki berkilo-kilometer daripada pulang naik kendaraan. Kalau tetap proporsional, kita jadi nggak ngerasa berat buat nabung dan jadi lebih gampang buat konsisten sama jumlah yang kita tabung di setiap bulan atau setiap minggunya. Yang keenam, cari tambahan buat tabungan. Ada banyak cara untuk bisa nambah jumlah tabungan kamu. Kamu bisa cari kerja sampingan atau bikin bisnis kecil-kecilan. Misalnya jual makanan kecil. Bisa juga ikut kuis, ikut lomba, atau ikut giveaway yang sekarang banyak di media sosial. Bisa juga kalau kamu belanja online, cari yang ada reward atau cashbacknya. Pokoknya cari yang paling menguntungkan deh. Bahkan bisa juga sesederhana mengurangi pengeluaran jajan dengan bikin atau bawa makanan dan minuman sendiri. Biar nggak usah jajan atau pesan online. Yang ketujuh, jangan habiskan tabungan untuk belanja. Nah, kalau tabunganmu sudah melampaui target, jangan belanjakan semua tabunganmu. Sisakan tabunganmu untuk kebutuhan lain atau untuk target tabunganmu yang selanjutnya. Jadi nggak mulai dari nol lagi deh. Ya, itu dia tadi 7 tips menabung buat pelajar supaya bisa beli hal-hal yang kita inginkan. Jangan lupa, pastikan kamu menabungnya di bank ya, bukan di celengan apalagi di bawah bantal. Dengan menabung di bank, pemasukan dan pengeluaran kita tercatat dan bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh bank, misalnya mobile banking.
Tabungan kita pun dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjaga dan menjamin uang nasabah di bank. Sehingga kalaupun pahit-pahitnya bank tempat kita menabung dicabut izin usahanya atau bangkrut, uang kita dijamin oleh LPS selama kamu memenuhi syarat 3T. LPS menjamin simpanan di seluruh bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah. Selamat menabung ya, semoga target tabunganmu segera tercapai. Sampai jumpa di episode Generasi Menabung selanjutnya. Dah! Sekarang aku mulai mengumpulkan uang. Menabung di bank demi kamera impianku dan untuk masa depan. Gemma, kamu kan udah punya penghasilan sendiri. Nanti mau apa-apa gak kasih uang jajan lagi ya? Duh, jangan dong.